Saya berada di Bangkok, Thailand, negara yang menjadi tujuan wisata Asia. Tahun 2002 saja jumlah wisatawan ke negara ini sudah mencapai 11 juta orang. Padahal untuk Singapura angka 10 juta itu baru dicapai tahun 2010. Sedangkan Indonesia tahun 2010 baru 7 juta orang. Bagaimana Thailand yang memiliki pantai tidak seluas dan seindah Bali, candi-candi tidak sebesar Prambanan dan Borobudur, keadaan dan pegunungan alam tidak seindah Bromo, tapi bisa menjadi pusat pariwisata internasional. Karena memang ada hal-hal yang lain yang menarik dari kota ini, seperti budaya wisata, keamanan, kedamaian, lalu atraksi-atraksi seni dan hiburan. Tapi yang pasti orang datang kemari dan dia merasa aman, dia nggak merasa khawatir akan dicopet, digarong, dikerjakan. Orang merasa nyaman dan senang. Walaupun kehidupan Thaksin di Thailand sendiri masih menjadi kontroversi, tapi saya berani mengangkatnya menjadi tokoh inspirasi. Kenapa? Karena perjuangan hidupnya yang dimulai dari bawah. Dia lahir di desa San Kampeng, itu anak pedagang pasar. Bahkan dia tinggal di rumah papan kayu di depan pasar itu hingga ia berusia 15 tahun. Sebuah desa di provinsi Chiang Mai. Ia masuk Montfort College karena usianya yang 15 tahun, maka ia dimasukkan kelas 3, padahal dia belum sekolah kelas 1, kelas 2. Sehingga Thaksin harus mengejar pelajaran khususnya bahasa Inggris kelas 1, kelas 2 dalam setahun bersamaan dengan kelas 3. Dan ia berhasil lulus, karena itu dia dikenal sebagai orang yang pandai. Selesai lulus SMA, maka Thaksin masuk sekolah kadet polisi. Dia lulus pertama, bahkan dengan lulusan yang terbaik. Itu semakin mengokohkan dirinya yang dikenal sebagai orang pandai. Thaksin mendapat beasiswa penuh dari pemerintah di Criminal Justice Eastern Kentucky University di Amerika Serikat, lulus tahun 75. Tahun 78 dia kembali ke sana untuk beasiswa S3 di Sam Houston University. Lulus terbaik lagi, lalu dia kembali ke Thailand untuk berkarir sebagai polisi. 1982 Thaksin bersama istrinya mendirikan perusahaan kecil yang menyewakan komputer ke lembaga-lembaga pemerintahan. 1987 Thaksin waktu itu menjadi polisi dengan pangkat mayor, pangkat yang cukup tinggi. Tapi karena dia tidak mau ada konflik kepentingan, maka dia mengundurkan diri dari kepolisian untuk konsentrasi pada bisnisnya. Bisnisnya berkembang luar biasa pada radio, pager, penjualan alat-alat komunikasi, HP, bahkan akhirnya juga bisnis satelit. Dan dengan kepiawaiannya dia membawa usahanya pada perusahaan level nasional. Terlepas dari pro dan kontra mengenai kehidupan mantan Perdana Menteri Thaksin, gejolak politiknya memang luar biasa, tapi saya tetap mau mengangkatnya sebagai tokoh inspirasi karena dia lahir di keluarga rumah kayu di depan pasar, tapi boleh dikatakan saat ini maka keluarganya adalah keluarga terkaya di Thailand. Nah, dia tidak memperoleh itu dari warisan atau dari langit, tapi kisah hidupnya menunjukkan bahwa semuanya diperoleh dengan perjuangan yang sangat gigih, perjuangan yang ulet, pantang menyerah. Dia menyelesaikan setiap masalah, dia membangun jaringan yang luas. Maka boleh saya katakan dia orang yang memiliki semangat perjuangan. Perjuangan sendiri ketika orang menghadapi semua masalah dan dia terus berjuang dengan cara yang benar, itu sebenarnya sebuah kesuksesan. Dan kaya adalah dampak dari gaya hidup sukses, yaitu gaya hidup yang berjuang. Orang-orang yang berhenti berjuang, malas berjuang, lelah berjuang, capek berjuang dengan segala macam pembenaran dan alasan, maka mereka berhenti meraih sukses atau sukses pada batas yang tidak maksimal. Tapi orang-orang yang terus berjuang, apapun keadaannya, apapun masalahnya, dia tidak berhenti. Hidupnya adalah perjuangan, maka dia sebenarnya menghidupi gaya sukses. Karena itu kalau Anda mau sukses dari sekarang, hidupilah gaya hidup orang sukses yang penuh dengan perjuangan. Maka saya percaya yang namanya nama terkenal, kekayaan, itu nanti akan mengikuti Anda atau menjadi dampak sampingannya.
Karena itu mari kita miliki semangat perjuangan, meraih sukses yang lebih tinggi, hidup maksimal, bahagia. Salam dahsyat, luar biasa.